Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir semester 1 mata kuliah konsep pemrograman yang diampu oleh Ibu Eka Wahyu Soleha, MKom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Fitria Fernanda, kedua Muhammad Rafli Saputra, ketiga Muhammad Raslan, keempat Anadan, kelima Syahid Nazirullah Azgaf. Studi kasus yang kami buat adalah program transaksi sewa alat camping. Beberapa fitur yang ada pada program tersebut yaitu menampilkan daftar perlengkapan camping, menghitung transaksi pemesanan barang, menampilkan searching dan pengurutan barang. Header pada program yang kami buat ada 8, yaitu Studio H untuk mengaktifkan keyword input-output menggunakan scanf dan printf. Kedua, Konyoha untuk mengaktifkan keyword gets. Ketiga, stdlib H untuk mendefinisikan beberapa fungsi yang bertujuan umum. Keempat, Yostream untuk mengaktifkan keyword input atau output menggunakan sin dan cout. Kelima, Faststream dapat melakukan membaca dari ke file. Keenam, string berfungsi untuk konversi string. Ketujuh, Windows H header utama untuk WinAPI. Segala hal yang bertujuan dengan program pada Windows. Kedelapan, Maths H untuk mendeklarasikan fungsi perhitungan operasi matematika. Dan saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada pada semester 1 dari pertemuan pertama, yaitu tipe data, beberapa fungsi, dan jenis tipe data. 1. Integer berfungsi untuk bilangan bulat. 2. Float dan double untuk bilangan desimal. 3. Long untuk bilangan dengan kapasitas yang besar. Keempat, tipe data char untuk karakter. Kelima, tipe data char bintang untuk kalimat. Yang kedua yaitu operator dan operan. Operan adalah nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Sedangkan operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Beberapa fungsi atau jenis yang ada pada operator yaitu 1. Operator aritmatika, 2. Operator increment dan decrement, 3. Operator measurement atau penugasan, 4. Operator relasi, 5. Operator logika. Ya, baik. Di sini saya ingin membacakan slide selanjutnya yang sudah dibacakan oleh Saudari Fitria Fernanda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Saputra dengan NIM 2201402014. Pada listing coding kami menggunakan operator penyaksian kondisi yang merupakan sebuah kondisi di mana jika suatu kondisi tertentu tidak terpenuhi, maka akan berpindah ke kondisi lainnya. Terdapat beberapa penyaksian kondisi di sini yang meliputi if dan switch case. Ada 5. Yang pertama ada pernyataan if, yang kedua pernyataan if else, yang ketiga pernyataan nested if, yang keempat pernyataan if else majemuk, dan yang kelima pernyataan switch case. Pada listing coding kami juga menggunakan perulangan. Perulangan merupakan struktur pemrograman untuk memudahkan penginputan dan pemrosesan data yang bersifat banyak. Perulangan dalam praktikum ini meliputi for dan while. Di sini ada 5 jenisnya, ada for, yang kedua ada nested for, yang ketiga ada goto, yang keempat ada while, dan yang kelima ada do and while. Selanjutnya pada listing coding kami juga menggunakan operasi string. Operasi string itu sendiri adalah tipe data yang berfungsi menampung kumpulan karakter seperti kata dan kalimat. Pada operasi string terdapat 2, yaitu manipulasi string dan konversi string.
Dan selanjutnya pada listing coding kami juga menggunakan array. Array itu sendiri adalah variabel yang digunakan untuk menampung kumpulan data yang bertipe data sama, namun setiap data ditempatkan pada posisi yang berbeda. Posisi tersebut disebut dengan elemen array. Nah, di sini pada elemen array di sini ada 3. Ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadan, NIM 2201402019. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Rapli, yang akan saya bacakan slide selanjutnya. Dalam program fungsi atau prosedur sering digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya agar program tidak menumpuk pada fungsi main. Kalau semua codingan itu ditulis dalam fungsi main, maka akan kesulitan membacanya. Karena itu kita harus menggunakan fungsi. Apa itu fungsi? Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi merupakan subprogram dan berguna untuk menjadikan program dapat lebih bersifat modular, sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali baik untuk program itu sendiri maupun untuk program lain yang memiliki proses yang sama. Untuk prosedur merupakan sebuah sistem yang dapat menjalankan perintah, dan sistem ini dapat digunakan lebih dari satu penggunanya. Untuk prosedur dideklarasikan biasanya dengan tipe void. Selanjutnya ada akses file. Akses file merupakan sebuah listing program untuk membuat pengaksesan hasil dari suatu program ke dalam program bentuk lain. Beberapa file menampung data operasi ialah read file, read file, event file. Operasi terhadap file berkaitan dengan input dan juga output, serta hal ini seperti mengecek keberadaan suatu file, ukuran file, dan lain-lain. Di sini contohnya pertama itu upstream untuk menulis file, upstream untuk membaca file. Untuk upstream untuk keduanya menulis dan membaca. Selanjutnya ada sorting. Sorting adalah proses pengurutan data baik dari nilai tertinggi maupun dari nilai terendah. Nah, algoritma pengurutan atau sorting algorithm adalah algoritma yang mengurutkan data menggunakan aturan tertentu. Ada 2 macam, yaitu urut naik ascending dan urut turun descending. Urut naik ascending yaitu dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai paling besar. Untuk yang descending yaitu yang sebaliknya, paling besar sampai paling kecil. Di sini ada 2 metode sorting yang dipelajari, yaitu bubble sort. Ini adalah salah satu algoritma pengurutan di mana melakukan penukaran data dengan sebelahnya secara berulang-ulang sampai semuanya terurut. Quick sort. Di slide selanjutnya ada searching. Searching adalah suatu proses pencarian untuk mendapatkan suatu data dalam sekumpulan data menggunakan suatu kunci atau key atau acuan data. Sini ada 3, ada sequential search, binary search, interpolated. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raslan. Saya akan menjelaskan listing coding yang kelompok kami kerjakan. Pada header, kami menggunakan stdio.h, conio.h, stdelete.h, iostream, fstream, string, windows.h, math.h. Kami menggunakan fungsi main untuk menampilkan judul atau tabel anggota kelompok, dan kami menggunakan sistem pause untuk menahan layar agar tidak segera hilang.
Jika di running, maka hasil outputnya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan menu awal yang menyimpan banyak fungsi di dalamnya. Jika di running, maka akan menampilkan output seperti ini. Dan kami menggunakan file.open untuk membuka file notepad yang berfungsi sebagai menyimpan kritik dan saran. Ini merupakan tampilan list barang yang sudah diinputkan di sini menggunakan manipulasi string strcpy yang berfungsi menyaring string asal ke string tujuan. Apabila di running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Pada bagian di bawah ini merupakan program menghitung uang kembalian dan diskon. Jika belanja di atas 100.000, maka mendapatkan diskon 10% dari total belanjanya. Jika belanja di atas 50.000, maka mendapatkan diskon 5% dari total belanjanya. Di bawah atau sama dengan dari 100.000, maka mendapatkan diskon 2% dari total belanjanya. Di bawah ini merupakan program untuk menghitung uang kembalian dan total akhir. Apabila di running, maka akan muncul output seperti ini. Perkenalkan, nama saya Said Najrullah Segaf. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Muhammad Raslon tentang listing coding tugas akhir kami. Di sini kami menggunakan struct untuk bagian output peralatan yang akan dijual menggunakan tipe data jumlah beli, total, barang, jar 1, jar ulang. Lalu kita membuat jar 1 untuk list barang yang tersedia di sini. Menggunakan list barang, membuat list barang, lalu menggunakan fungsi printf untuk menampilkan baris kata yang seperti ini, ABC, dan menggunakan fungsi scanf dengan kode barang dan kode barang. Menggunakan ini, maka jika di running akan timbul seperti ini jenis-jenis tanda yang tersedia. Lalu kita pilih dengan kode barang ABC, misalnya tenda Montana, kita ketik A, akan muncul seperti itu. Codingan selanjutnya kita membuat bagian program fungsi. Kita membuat untuk pilihan tendanya, menu penyewaannya,
Tambahkan INT pilihan sewaan, total pembayaran, INT nominal 1, INT nominal 2, char ulang, lalu header. Ini merupakan menu penyewaannya. Menggunakan metode perolangan switch. Misalnya switch pilihan sewa. Dan sini menggunakan metode perolangan switch cash pilihan pembayaran. Seperti biasa menggunakan cout, tambahkan T, GoPay, Dana, itu lalu tutup CIN pilihan pembayaran. Lalu ini akan, jika di running keluar seperti ini, silakan pilih menu sewa tenda, sewa cooking gitu. Lalu bila kita ngetik pilih satu, maka keluar sewa tenda dengan total pembayaran header seperti ini. Lalu menggunakan metode pilihan pembayaran, dia keluar seperti GoPay dan Dana. Lalu yang terakhir kita membuat akses file. Pertama, membuat upstream file, gitu. Ngetik string, header, lalu cout, masukkan kalimat, headline, file open. Nah, sini menggunakan file open sebagai alamat untuk membuka aplikasi Notepad bila di running akan keluar seperti teks Notepad. Kesimpulannya, dalam belajar pemrograman terlebih dahulu harus mengerti tentang identifier, tipe data, deklarasi variabel, dan komentar. Kita harus mengerti identifier, tipe data, dan deklarasi variabel yang sesuai dengan program yang akan dibuat. Kita dapat mengatasi kesalahan atau error pada tipe data atau deklarasi variabel yang ada pada skrip program. Sekian dari saya, terima kasih.